Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, seakan memberikan tantangan ya, kepada pemain muda kita yang tidak bisa bergabung dengan timnas U17 yang ditangani Bima Sakti. Namanya pasti teman-teman juga sudah tahu. Ya, ini pemain diaspora yang bermain untuk Tottenham Hotspur di Inggris. Gabriel Han Wilkofking, anak muda yang sangat bertalenta, yang berbakat sekali. Dia seorang gelandang, ya, bisa ditempatkan sebagai gelandang yang lebih dalam untuk bertahan dan juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Tapi sayang, dia tidak bisa bergabung. Tadinya namanya sudah masuk bersama dengan Igor Sanders yang rencananya akan dipanggil ya, ke timnas U17 ya. Tapi urung. Karena dia tidak punya paspor, ternyata tidak memiliki atau memegang paspor Indonesia. Makanya kita seperti kehilangan. Namun Ketua Umum Erick Thohir tidak habis akal. Ya, dia memberikan tantangan yang saya bilang tadi. Kalau Gabriel Han Wilkofking ini mau bermain untuk tim 17 dan ikut di Piala Dunia pada bulan November sampai Desember yang akan datang, ya silakan datang ke Indonesia. Ya, Erick memanggil, ayo ke Indonesia. Kalau cinta Indonesia ini ya, demi untuk merah putih, Anda saya persilakan untuk ke Indonesia. Ini undangan langsung dari Ketua Umum, tidak main-main. Sudah dijamin oleh Erick Thohir. Jaminannya apa? Ya, Erick akan berusaha jika ada niat yang baik, kesungguhan dari Gabriel Han ini. Orang tuanya juga mensupport, ya, menginginkan anaknya bisa bermain di Piala Dunia U17. Maka dia segera ke Indonesia. Ya, tidak boleh berlama-lama, karena ini waktu yang tepat buat Gabriel Han, sehingga PSSI akan mengurus semua itu. Dan Erick yang akan melakukannya untuk kebaikan dari Gabriel Han mendapatkan paspor Indonesia, tentunya sekaligus dengan KTP-nya. Ya, asalkan dari anaknya yang harus punya tekad, punya niat yang tulus, bisa bermain untuk tim Indonesia. Itu yang ditawarkan oleh Ketua Umum. Jika anaknya tidak mau, ya tidak mungkin untuk dinaturalisasi. Karena Gabriel Han ini, ketika tidak punya paspor, pasti dia harus menjalani proses naturalisasi. Ya, banyak yang menganggap bahwa kalau proses ini akan lama. Karena kan kalau berkaca pada sebelum-sebelumnya, Jori Amat dan kawan-kawan, Sandy Walsh, Sain Patinama juga, ini terlalu panjang prosesnya. Namun khusus buat Gabriel Han ini, karena Piala Dunia itu mungkin tinggal 4 bulan akan ke sana. Dan sekarang, apalagi sekarang sudah masuk di bulan Agustus, di awal Agustus. Cepat-cepat bisa dijamin untuk digenjot habis. Sehingga sebelum Piala Dunia dibuka pada 10 November yang akan datang, Gabriel Han ini sudah mendapatkan paspor dia, sudah resmi. Ya, dia sudah menjadi warga negara Indonesia. Itu tantangan. Sekarang tinggal kembali ke anaknya. Mau nggak? Ya, karena memang diperlukan. Kalau kita berkaca kemarin bermain melawan Barcelona, Juvenil A di Bali, dan kita kalah dengan 3-0 ya, atau 0-3 dari Barcelona, memang kelihatan sekali. Kita kalah segalanya dari semua aspek menghadapi tim Spanyol ini. Dan memang harus ada perbaikan di sana-sini. Kerja keras yang harus dibuat oleh Bima Sakti sebagai pelatih. Dan Frank Wormuth yang akan menjadi asistennya atau menjadi konsultan bagi tim U17 tentunya sudah melihat kekurangan-kekurangan yang ada di tim U17 kita yang harus ditambal. Ya, harus bekerja dengan cepat, apalagi nantinya akan menyongsong pertandingan kedua melawan Kashima Antlers pada besok 5 Agustus. Jadi harus menunjukkan permainan terbaik juga. Dan pasti ada catatan-catatan yang dilakukan oleh Frank Wormuth ini sebagai konsultan, untuk nantinya dia bisa melihat, membantu Bima, memberikan masukan-masukan, membenahi tim ini, ya, agar performanya jauh lebih baik lagi, ya, sehingga sebelum ke Eropa sudah bisa mendapatkan kerangka yang bagus. Siapa 30 pemain yang akan dipilih untuk berlatih dan sekaligus beruji coba di Jerman, karena Jerman dipilih sebagai tempat untuk U17 berlatih selama mungkin 1,5 bulan sebelum kembali ke Indonesia. Di sana juga akan ada pertandingan-pertandingan uji coba. Namun sebelum itu juga kita akan
bertanding dengan tim U17 Korea Selatan. Ini bagus ya, pemilihan Korea Selatan untuk bisa bertanding dengan kita. Jadi pemain-pemain kita akan bisa mendapatkan jam bermain yang bagus, pengalaman untuk bermain dengan tim-tim yang kuat, karena Korea Selatan kita tahu bersama melaju ke final di Piala Asia U17 di Thailand bersama dengan Jepang, dan mereka tentunya hadir. Asia mewakilkan ada 4, ada Uzbek dan Iran juga yang akan ikut ke Indonesia, dan Asia mendapatkan secara keseluruhan ada 5, termasuk Indonesia yang secara otomatis menggantikan posisi Peru, dan kita menjadi tuan rumah, jadi tanpa melalui kualifikasi, karena kita sudah kalah sebelumnya di kualifikasi U17 yang berlangsung di Pakansari pada Oktober tahun lalu ketika kita kalah dari Malaysia. Nah, sekarang kembali ke pembicaraan Gabriel Han. Erik juga mengatakan bahwa tidak ada pilih-pilih di sini. Tidak ada pemilihan atau diskriminasi pemain, semua tidak ada pembedaan ini antara diaspora dan lokal, dianggap sama semua. Ya, punya kesempatan yang sama untuk membela tim nasional Indonesia. Makanya Gabriel Han ya, kalau bisa mendengarkan konten video saya, ayolah cepat datang ke Indonesia, maka Anda akan diurusi secara kilat, secara cepat untuk mendapatkan naturalisasi sehingga bisa bermain, karena memang anak ini atau pemain ini itu sangat dibutuhkan. Ya, kita butuh, apalagi di poros di gelandang itu memang sangat kurang. Kita butuh pemain seperti Gabriel Han. Sambil menunggu Welber Yardim itu muncul datang, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan. Saya rasa memang kalau melihat dari pertandingan kemarin, kita perlu 5-6 pemain lagi untuk diaspora dari luar yang bagus, yang tipikalnya cara bermain seperti Gabriel Han, Wilkov King ini, dan juga seperti dengan Welber Yardim. Syukur-syukur kalau Igor Sanders ini pemain yang bagus, yang bisa dilihat dan dia bisa bermain. Berarti sudah ada 3 pemain. Kalau Gabriel Han dengan catatan dia datang, dia ingin menjadi pemain, menjadi bagian dari tim nasional kita, dan tentunya ada support yang luar biasa dari keluarganya, maka saya pastikan bisa ada 3 sementara. Kita akan lihat dengan Welber Yardim, Igor Sanders, dan Gabriel Han ini. Nah, katanya ada 2 lagi, ya. Menurut Erik itu akan masuk. Ya, akan dilihat lagi, dites lagi oleh Frank Wormuth dan juga Bima Sakti. Semoga mereka jangan dipulangkan lagi, mereka lah pemain-pemain yang bagus yang sudah dipilih, karena sebelumnya kita tahu ada 4 pemain diaspora langsung dipulang, termasuk Mahesa Ekayanto di sana, Madrid Augusta, ya. Ada Gabriel Nathan Ang yang juga dipulang, ada Stavan ikut dibalikin ke klub asalnya. Nah, ada 2 nantinya yang akan datang lagi untuk bisa dilihat. Bahkan kemudian ada 4-5 lagi yang akan masuk sebelum seleksi ini berakhir pada tanggal 28 Agustus yang akan datang. Semoga pemain-pemain diaspora yang datang ada pemain-pemain yang bagus. Kalau bisa dapat mungkin 7-8 pemain lebih bagus. Memang kita perlu dengan pemain-pemain yang baik ya, apalagi punya tinggi badan yang sesuai diharapkan, sehingga kita bisa bersaing dengan bagus, dengan baik, dengan maksimal di Piala Dunia nanti. Kita tidak malu-maluin, tidak menjadi lumbung gol dari peserta, karena semua pemain-pemain, semua tim-tim yang hadir itu kualitasnya 3 kali sampai 5 kali lebih hebat dari Barcelona Juvenil ini. Apalagi tim nasional Spanyol kan, itu datang dengan ada 6 pemain yang saya bilang di konten saya, 6 pemain dari Barcelona U17. Ini Barcelona U18 ke 19. Jadi di sini pun tidak ada pemain nasional Spanyol, tapi di U17 ada 6 pemain termasuk 2 top skor mereka. Marc Guiu ya, dan Yamal yang akan hadir. Mereka sangat kuat. Apalagi dengan Jerman, Prancis, ada Inggris, Polandia. Ini tim-tim yang secara kualitas itu di atas kita. Saya tidak harus bilang demikian. Itu bisa 3 tingkat di atas kita. Kalau mau lihat mereka bermain ya, bagaimana saya melihat di Euro kemarin, di bulan Mei tahun lalu, Mei kemarin, bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat baik. Apalagi final antara Jerman dan Prancis, itu luar biasa kalau bisa dikatakan ini. Mereka akan hadir. Aduh, ini berbahaya. Kalau bisa kita lihat bagaimana mereka bermain di Indonesia. Kalau kita tidak ada pembenahan yang cepat dalam 4 bulan ke depan, tentunya ini sangat disangsikan. Kita bisa bermain, bisa menantang tim-tim kuat. Apalagi ada juara bertahan Brazil. Ini hebat. Secara kualitas individu mereka bagus. Organisasi permainan mereka tertata dengan baik, karena mereka berkompetisi dengan baik di negeri mereka. Beda dengan kita. Tidak punya kompetisi usia dini. Apalagi baru berkumpul ini. Jadi memang mungkin tidak terlalu berharap berlebihan. Walaupun kita senang kalau tim kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Keluar dari fase grup. Tapi jangan terlalu banyak berharap juga.
Kalau melihat dari sekarang, karena kan persiapannya ada 4 bulan, baru mau dibentuk. Tim-tim lain sudah terbentuk dari awal, bahkan dari tahun lalu mereka sudah terbentuk. Jadi ya, tapi kita tetap berharap tim ini akan berangsur baik, apalagi sudah dengan adanya seorang Frank Wormuth yang ikut langsung intens dalam tim U17 ini. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.